semangat pagi, salam sehat, tetap semangat belajar. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Semoga senantiasa sehat selalu, begitu juga Ibu dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran Seni Budaya kelas 8 di semester genap. Dan untuk hari ini memasuki bab yang ke-13, yaitu penerapan pola lantai pada gerak tari. Untuk peta kompetensi pembelajaran, silahkan dilihat dalam tayangan berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat dicapai setelah kalian mempelajari bab yang ke-13 ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan keunikan peragaan ragam gerak dasar tari tradisional. Yang kedua, mampu menjelaskan unsur pola lantai dan properti dalam meragakan gerak tari tradisional dengan hitungan. Yang ketiga, mampu menjelaskan unsur pola lantai dan properti dalam meragakan tari tradisional dengan iringan. Yang keempat, mampu menunjukkan sikap kerjasama dalam pembelajaran meragakan gerak tari tradisional dalam bentuk kelompok. Dan yang kelima, mampu mempraktekkan gerak tari sesuai dengan iringan dan unsur pendukung. Agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik, diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik serta menyimak video ini sampai selesai. Selamat belajar! Tari tradisional sudah ada seiring dengan sejarah perkembangan tari itu sendiri. Kita dapat belajar dan mengamati dari sejarah perkembangan tari di Indonesia yang telah diwariskan para seniman tari sebagai hasil karya daya cipta, yaitu tari tradisional. Tari tradisional tidak bisa terlepas dari pola kehidupan sosial budaya masyarakat daerah setempat. Oleh karena itu, dalam setiap daerah mempunyai tari tradisional yang berbeda-beda. Keberagaman tari tradisional tersebut mempunyai keunikan sendiri. Oleh karena itu, bentuk-bentuk tari di setiap daerah harus terus-menerus dipelihara, dilestarikan, atau ditradisikan sebagai suatu warisan budaya. Tari tradisional dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama tari tradisional klasik dan yang kedua tari tradisional folk klasik atau tari rakyat. Tari tradisional klasik memiliki ciri-ciri: yang pertama, pola-pola gerak sudah ditentukan; yang kedua, memiliki nilai seni yang tinggi; yang ketiga, gerak yang diciptakan melampaui kebutuhan minimal yang dibutuhkan oleh konteksnya; yang keempat, tumbuh dan berkembang dari kalangan bangsawan; yang kelima, ukuran-ukuran keindahannya melampaui batas-batas daerah. Tari tradisional folk klasik atau tari rakyat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pola-pola gerak sangat ditentukan dengan konteksnya sehingga tari rakyat biasanya memiliki tema tertentu. Yang kedua, bersifat sosial dan memiliki nilai seni yang sedang. Yang ketiga, perbendaharaan geraknya terbatas, sekedar cukup untuk memberikan aksen kepada peristiwa adat yang khas dari suku bangsa yang bersangkutan. Yang keempat, berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kelima, terbatas pada wilayah adat tertentu. A. Unsur pendukung tari tradisional. Adapun unsur-unsur pendukung tari tradisional, yang pertama pola lantai tari tradisional, yang kedua tata rias dan busana tari tradisional, yang ketiga properti tari tradisional, dan yang keempat tata iringan tari tradisional. 1. Pola lantai tari tradisional. Pola lantai pada tari tradisional Indonesia pada prinsipnya hampir sama, yaitu garis lurus dan garis lengkung.
Garis lengkung termasuk pola lingkaran, dan garis lurus bisa membuat segi 4, segitiga, atau sejajar. Pola lantai dapat juga dilakukan dengan cara kombinasi antara garis lurus dan garis lengkung. Kombinasi ini dilakukan agar gerak tampak lebih dinamis. Desain garis lurus memberikan kesan lembut tetapi juga lemah. Garis-garis mendatar memberikan kesan istirahat. Garis tegak lurus memberikan kesan ketenangan dan keseimbangan. Garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis. Garis menyilang atau diagonal memberikan kesan dinamis atau kuat. Berikut ada beberapa macam pola lantai pada tarian. Yang pertama, pola lantai vertikal. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Yang kedua, pola lantai horizontal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Yang keempat, pola lantai melengkung. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari rakyat dan tari tradisi, memberi kesan lemah dan lembut. Beberapa pola lantai melengkung antara lain melingkar. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Berikut adalah contoh-contoh tarian menggunakan pola lantai garis lurus. Pola lantai tari Saman dari Aceh menggunakan garis lurus. Para penari duduk lurus di lantai selama menari. Pola lantai tari Saman merupakan salah satu ciri yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Tari Bedaya baik di Keraton Surakarta maupun Yogyakarta banyak menggunakan pola-pola garis lurus. Garis lurus pada tarian Saman atau Bedaya merupakan simbolisasi pada hubungan vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan lingkungan sekitar. Berikut adalah contoh-contoh tarian dengan pola lantai lengkung atau melingkar. Tari kecak selain unik dari segi gerak juga unik dari segi pola lantai. Kecak lebih banyak menggunakan pola lantai melingkar atau lengkung dan tidak menggunakan pola lantai garis lurus. Tari Randai dari Sumatera Barat. Dua, tata rias dan busana tari tradisional. Tata rias dan tata busana pada tari tradisional memiliki fungsi penting. Ada dua fungsi tata rias dan tata busana pada tari tradisional, yaitu yang pertama sebagai pembentuk karakter atau watak, yang kedua sebagai pembentuk tokoh. Pembentuk karakter atau watak dan tokoh dapat dilihat pada tata rias wajah yang digunakan dan juga busana yang dipakai. Karakter pemarah, jahat, dan sejenisnya biasanya menggunakan tata rias warna merah yang dominan. Demikian juga pada busana. Busana warna dominan yang digunakan secara visual
menunjukkan bahwa penari memerankan tokoh jahat. Tokoh raksasa pada epos Ramayana misalnya digambarkan dengan riasan wajah yang merah menyala dengan bagian mulut penuh taring. Tata busana yang digunakan dengan menggunakan rambut gimbal panjang dan menyeramkan. Karakter tokoh baik pada epos Ramayana biasanya menggunakan riasan cantik seperti riasan pada Pregiwa sebagai istri Gatotkaca. Tata rias dan tata busana tampak cantik dan bersahaja. Tata rias dan busana juga dapat menunjukkan tokoh lucu. Epos Ramayana ditunjukkan pada tata rias dan busana punakawan yaitu Semar, Petruk, Bagong, dan Gareng. Tata rias dan busana pada tari tradisional tidak hanya bersumber pada epos Ramayana, tetapi juga tarian lepas yaitu tarian yang tidak berhubungan dengan cerita Ramayana. Misalnya, tokoh dan karakter dapat dijumpai pada tarian tentang fauna seperti tari merak yang memiliki tata rias digunakan memperlihatkan seekor burung merak yang indah. Tata busana yang digunakan sebagai ciri khas yang menunjukkan perwujudan burung merak. Ada juga tata rias dan busana yang menunjukkan perwujudan dari objek tari seperti tari kijang dari Jawa Tengah, tari burung enggang dari Kalimantan, tari cendrawasih dari Bali, tari kukilo dari Jawa Tengah. 3. Properti tari tradisional. Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Ada tari yang menggunakan properti, tetapi ada juga yang tidak menggunakan properti. Properti yang digunakan ada yang menjadi nama tarian tersebut. Contohnya tari payung menggunakan payung, tari piring menggunakan piring sebagai properti. Kedua tarian ini berasal dari Sumatera Barat. Tarian lawung dari Keraton Yogyakarta menggunakan lawung atau tombak sebagai properti tarinya. Ada juga tarian yang menggunakan properti tetapi tidak digunakan sebagai nama tarian. Contoh, tari Pakarena menggunakan kipas. Tari merak menggunakan selendang. Tari serimpi dari Yogyakarta atau Surakarta ada yang menggunakan kipas, keris, atau properti lain. 4. Tata iringan tari tradisional. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi. Semua terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial. Melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Musik sebagai iringan tari dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama iringan internal. Iringan internal yaitu iringan yang dilakukan sekaligus oleh penari, seperti tepukan tangan, hentakan kaki, atau bahkan suara manusia itu sendiri. Yang kedua, iringan eksternal, yaitu iringan yang berasal dari luar penari, seperti iringan alat musik tape recorder. Musik iringan tari memiliki fungsi antara lain yang pertama sebagai iringan gerakan, yang kedua sebagai ilustrasi, dan yang ketiga untuk membangun suasana. Musik iringan tari sebagai iringan gerak memiliki arti bahwa ritme musik sesuai dengan ritme gerakan tidak sama. Musik dapat ditabuh secara menghentak, tetapi gerakan yang dilakukan dapat mengalir dan mengalun. Sedangkan musik iringan sebagai membangun suasana sering dilakukan pada tarian yang memiliki desain dramatik agar suasana yang ditampilkan sesuai dengan tujuan cerita.
Uji kompetensi pengetahuan silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Yang pertama, tulislah 3 alasan mengapa pola lantai pada penciptaan karya seni tari memiliki peran penting. Yang kedua, mengapa tata rias dan busana diperlukan dalam pementasan tari? Yang ketiga, sebutkan unsur-unsur pendukung tari. Dan yang keempat, berikan contoh 10 tarian tradisional beserta daerah asal, pola lantai, properti yang digunakan. Agar lebih dipahami, silahkan kalian lihat dalam tabel sebagai acuan berikut ini. Demikian pembelajaran seni budaya hari ini. Jikalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau belum dipahami, silahkan hubungi Ibu secara pribadi atau melalui grup Mapel Seni Budaya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Selamat pagi, salam sehat, sampai berjumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya selanjutnya.